Warga berkumpul di lokasi pembunuhan seorang penagih hutang yang berakhir tewas di tangan nasabahnya. Proses rekonstruksi itu berlangsung di rumah tersangka Putri Sumiati di Kampung Liosanta, RT 0301, Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi. Dalam video yang beredar di media sosial, warga sudah berkumpul sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Garis polisi atau polis line dipasang untuk membatasi rumah itu dari kerumunan warga. Hingga pukul 11:03 waktu Indonesia Barat, reka adegan masih berlangsung dalam rumah tersangka. Terlihat Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Bagus Panuntun, tim Inavis dan juga Jasa Jaja Subagja menyaksikan proses rekonstruksi. Adegan yang diperagakan di rumah tersangka mulai saat korban datang untuk menagih utang sebesar 3,5 juta. Peristiwa percekcokan hingga dugaan pembunuhan pun dilakukan di rumah tersebut. Selepas dari rumah tersangka, Putri rencananya akan dibawa ke Sungai Cipelang. Di lokasi tersebut, jasad Roslindawati dibuang dan dibawa menggunakan angkutan kota. Kegiatan rekonstruksi ini juga dikerumuni oleh warga sekitar. Mereka mengabadikan proses rekonstruksi dari luar rumah tersangka. Ernie, warga sekitar, mengaku menonton kegiatan rekonstruksi itu untuk melepas rasa penasarannya. Dia mengatakan ia baru tahu kasus pembunuhan bank keliling dari media sosial. Dia mengatakan tak menduga Putri melakukan hal sekejam itu. Pasalnya, Putri dikenal sebagai sosok yang ramah terhadap tetangganya. Kasus pembunuhan ini ditunggangi dengan masalah utang piutang, hingga akhirnya korban Roslindawati emosi serta menendang tubuh tersangka Putri. Tersangka pun membalas dengan tamparan, namun ditangkis korban. Pada saat itulah emosi tersangka memuncak dan mendorong untuk mencekik korban di rumahnya dengan menggunakan sabuk kulit berwarna hitam. Tersangka pun bergegas mengambil senjata tumpul dan juga langsung memukul kepala korban. Jasad korban sempat disekap di kamar tersangka. Demi meninggalkan jejak atas perbuatannya, tersangka lantas menyuruh anaknya yang masih berusia 13 tahun untuk membuang kasur yang berisi jasad korban ke Sungai Cipelang di Cikareo, Warudoyong, Kota Sukabumi. Sang anak yang tak tahu menahu itu pun mematuhi perintah ibunya serta mengajak teman-temannya untuk membantu membuang kasur itu dengan menyewa mobil pick-up. Pembuangan kasur itu dianggap tak biasa serta dicurigai oleh warga yang tak jauh dari lokasi pembuangan. Warga lantas melaporkan ke Polsek Warudoyong. Mayat Roslindawati ditemukan sekitar 6 km dari titik awal pembuangan. Wajahnya sudah tak dikenali, namun ciri-ciri pakaian serta cincin emas yang dikenakan dapat dikenali pihak keluarga. Atas perbuatannya itu, tersangka Putri dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman mati atau seumur hidup, serta maksimal penjara selama 20 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun.